Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke halaqah yang ketiga tentang pengagungan terhadap ilmu. Nah, perkara yang ke-9 adalah sabar dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Nah, ini kita udah bahas sih sebelumnya, mirip-mirip dengan menuntut ilmu tuh harus pelan-pelan gitu. Harus sabar, karena kalau nggak sabar itu gerusa-gerusu, terus akhirnya kita nggak dapat apa-apa, mudah lupa juga, dan mudah banget cepat menyerah dalam belajar. Berkata Yahya bin Abi Katsir yang artinya tidak didapatkan ilmu dengan badan yang berleha-leha. Jadi di sini poinnya bukan hanya sabar, tapi kayak bukan hanya sabar harus nunggu, tapi sabar juga dalam prosesnya yang kadang tuh melelahkan. Capek, harus keluar uang, harus ngabisin waktu, orang-orang bisa main-main, bisa kesana kemari, tapi kita malah sibuk baca buku, orang-orang udah ngobrolin apa, kita masih sibuk dengan pelajaran kita, tapi nggak apa-apa. Kita menghabiskan waktu kita untuk ilmu dan nanti ilmu yang akan menjaga kita, kayak gitu. Yang ke-10, memperhatikan adab-adab ilmu. Nah, adab ini penting banget dan insya Allah teman-teman udah paham betul bahwa adab itu lebih dahulu daripada ilmu ya kan. Dan orang yang tidak beradab itu maka dikhawatirkan kalau diberikan ilmu kepadanya itu akan sia-sia. Dan adab terhadap ilmu kepada guru, kepada teman, dan kepada kitabnya atau bukunya pun juga ada gitu. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Intinya adalah harus punya adab terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap teman. Dan yang ke-11, menjaga ilmu dari apa yang menjelekannya. Nah, hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjaga wibawanya, karena apabila dia melakukan sesuatu yang merusak wibawanya, maka nanti ilmunya yang akan dijudge buruk. Simpelnya gini deh. Islam itu kita tahu agama yang sempurna ya, agama yang rahmatan lil alamin dan gak ada celah harus. Tapi kenapa orang masih aja antipati dengan Islam atau kayak melihat buruk tentang Islam? Itu karena muslimnya yang tidak sempurna dan muslimnya yang kadang itu tidak menjaga wibawa keislamannya. Kita itu sebagai seorang muslim itu adalah duta dari agama kita. Jadi memang harus berhati-hati kan, harus berhati-hati betul dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam beraktivitas. Hal simpel aja deh. Muslim itu dijaga kedisiplinan waktunya. Makanya kita dalam ibadah sholat itu ada waktunya. 5 waktu yang paling wajib. Dan kita tahu kedisiplinan secara teori. Tapi banyak banget muslim itu yang nggak pernah tepat waktu gitu. Suka berbohong dalam berjanji. Simpelnya gini, janji jam 2, jam setengah 3 baru mulai jalan kayak gitu. Padahal kan kita muslim ya, kita harusnya tuh tahu betul poin-poin penting yang harus kita amalkan. Kalau kita belum bisa mendakwahkan ilmunya, setidaknya kita bisa mensyiarkan nilai-nilai keislaman seperti jangan ingkar janji, jangan bermudah-mudah membuat janji, jangan bilang gini deh, minimal kalau janji jangan bilang insya Allah kalau sebenarnya kamu tuh nggak mau. Karena kata insya Allah aja artinya kamu tuh benar-benar akan mau pergi, tinggal nanti ketetapan Allah izinkan kamu pergi atau enggak. Tapi kamu mengupayakan kayak gitu. Tapi kebanyakan kita sebagai muslim itu bilang insya Allah itu untuk menolak secara halus. Jadi salah konsep. Kemudian biasakan tepat waktu gitu. Masa kita kalah sih sama orang-orang kafir, orang-orang Jepang itu yang orang Jepang, orang Korea itu ya. Dia bisa buat janji cuma beda-beda 10 menit, 15 menit. Karena emang sedisiplin itu. Kalau nggak ada hal penting lagi dia pulang kayak gitu. Dia ngelanjutin aktivitasnya kayak gitu. Makanya orang Korea itu dikenal dengan logo pali-pali, cepat-cepat gitu. Kita yang muslim, yang kita tuh tahu kalau waktu itu berharga, bukan lagi kita harusnya memikirkan waktu itu adalah uang, tapi waktu itu adalah pahala. Tapi kita tuh suka membuang waktu untuk gak belajar, berlambat-lambat ketika kita harusnya datang ke kajian, kayak gitu. Atau melakukan janji-janji yang lain lah. Jadi itu kadang-kadang kita sendiri yang merusak image Islam di mata yang bukan Islam, atau image orang ngaji di mata orang yang nggak ngaji.
Ya, jangan salahkan mereka kalau udah salah paham duluan, karena bisa jadi kita yang nggak menunjukkan nilai-nilai yang baik itu tadi. Maka jaga wibawanya sebagai orang yang ngaji, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang punya ilmu. Karena kalau kita nggak menjaga wibawa itu, orang akan bukan menjelekkan kita. Kalau cuma ngejelekin kita sih mah nggak apa-apa gitu. Tapi yang kita khawatirkan itu kalau orang menjelekkan Islamnya, kalau orang ngejelekin Allahnya. Gitu. Itu kan bener, yang pakai jilbab panjang ternyata pencuri. Itu kan benar misalnya. eh Orang Islam tuh suka bohong, cuman bawa eh label haji untuk dipilih dicoblos misalnya, atau dan seterusnya lah. Teman-teman cukup paham kayaknya. Jadi itu ya, poin ke-11. Dan poin terakhir adalah memilih teman yang soleh. Teman yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang tidak baik pula. Dan ini kita paham betul. Salah satunya ada di hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, seseorang berada di atas agama teman akrabnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman akrab. Jadi teman karib ya. Kita itu boleh berteman dengan siapapun, tapi yang karib, yang deket banget itu harus kita pilih. Kalau aku punya konsep gini, kamu harus baik ke semua orang. Tapi kalau sahabatan atau temenan, pilih-pilih. Sesuatu yang menguntungkan untuk agama kita, untuk menjaga keimanan kita. Tapi harus ada juga sih nanti spot di mana kita tuh nggak anti nongkrong sama orang-orang yang mungkin belum ngaji, mungkin yang belum sepemahaman dengan kita. Biar apa? Biar jadi challenge untuk dakwah. Tapi ini kita lihat nanti. Kita tuh akan tahu kok. Kalau udah belajar kita akan tahu kita udah di fase bisa dakwah, bisa ngajak orang, atau kita masih di fase mau balik, tablik, mensyiarkan doang, kayak gitu. Kita akan paham kalau kita udah belajar. Nah, kalau kita masih di fase yang mudah banget terpengaruh, penting untuk menjaga lingkungan kita hanya berada di lingkungan yang soleh, kayak gitu. Untuk mengingatkan kita, kayak gitu. Jadi, itu aja 4 poin tambahan di part 3 ini. Yang ke-9 tadi harus sabar, yang ke-10-nya harus punya adab dalam ilmu, yang ke-11-nya menjaga ilmu itu agar tidak dijelekkan, seperti menjaga wibawanya, dan yang ke-12 itu memilih teman yang soleh. Sampai jumpa di part keempat. Assalamualaikum.